Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam penyelesaian sengketa apapun, apalagi ketika melibatkan negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, jalan kekerasan semestinya tidak pernah menjadi opsi. Jalan kekerasan tidak hanya akan membuat sengketa menjadi berlarut tanpa titik temu, tapi juga sangat mungkin akan menjauhkan kita dari prinsip kemanusiaan. Inilah editorial Media Indonesia, edisi Jumat 11 Februari dengan tema Kedepankan Dialog di Wadas. Bersama saya Sumiang. Pemirsa editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan juga berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pandangan Anda dengan berpartisipasi melalui telepon di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamet. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Sumi. Sehat? Sehat Sumi. Walaupun sekarang pandemi semakin mengkhawatirkan ya penularannya semakin ya. menjadi-jadi penularannya. Baik, nanti kita akan membahas dengan Bang Don terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita simak dulu sejumlah informasi yang juga hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Bang Don sudah ada korannya ya, kita Betul. buka sama-sama Bang Don. Ini yang menjadi topik utama di halaman pertama Media Indonesia terkait dengan penyebaran Omikron yang terus terjadi. Kalau kita lihat kasus hariannya sebetulnya ada sedikit penurunan ya Bang Don ya. Betul. Di 40.000 kasus. Dari 46.000 sebelumnya kira-kira ya. Betul, tapi kabar baiknya tren kesembuhan juga meningkat Bang Don. Betul. Di 18.000 kasus setiap hari. Bagaimana Bang Don melihat sejauh ini mungkin penanganan ya. Dan juga bagaimana masyarakat menghadapi penyebaran Omikron ini Bang? Iya Sumi, kalau lihat ini Media Indonesia mengangkat headline penyebaran Omikron terus terjadi. Ini sinyalemen yang dikemukakan oleh Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit di Kalimantan Selatan ketika menjalankan vaksin di sana. Yang kita perlu tahu adalah bahwa angka-angka ini sudah predictable. Jadi kita dengar dan kita baca bagaimana Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah mengatakan puncak dari Omikron ini atau puncak COVID ini akan terjadi pada akhir Februari dan awal Maret. Dan itu bisa 3 sampai 6 kali lipat dari puncak Delta Juli lalu. Itu berarti kita harus siap dengan 150 sampai 300-an ribu orang terpapar COVID setiap hari. Ini predictable, angka ini predictable. Jadi angka ini sebetulnya tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita siapkan langkah-langkah antisipasinya. Mestinya ya, bisa diantisipasi, artinya kita mestinya siap. Tetapi kalau angkanya toh di bawah itu akan baik untuk kita gitu. Itu gunanya untuk selalu patuh pada prokes. Itu juga yang diserukan oleh Kapolri di Kalimantan Selatan. Iya. Lalu kita lihat juga topik lain yang sebetulnya ada kaitannya juga deh ya dengan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%. Ini tujuannya sebetulnya banyak ya Bang Don ya, menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Ya, ini keputusan Dewan Gubernur BI dan saya rasa setelah melihat semua tantangan global, kemudian faktor luar, faktor COVID dan seterusnya, akhirnya diambillah keputusan seperti ini. Kita tentu berharap bahwa situasi ini akan segera berakhir sehingga dengan bunga atau dengan patokan bunga seperti itu, acuan bunga seperti itu, kegiatan ekonomi tetap akan berjalan baik begitu. Karena memang sangat-sangat orang selalu butuh dana yang lebih murah untuk bisa melakukan usaha, tapi tentu akan sangat dipengaruhi oleh faktor COVID ini. Semua orang optimis bahwa, atau banyak optimis bahwa situasi COVID ini akan bisa diatasi dalam pengertian tidak akan separah seperti bulan Juli lalu. Pada gitu. saat Sehingga Delta orang kemarin begitu ya. berpikir bahwa ini ada kesempatan baik kemudian untuk pemulihan ekonomi, makanya pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% kan. Betul. Dan BI sebagai salah satu faktor yang ikut mendukung pertumbuhan itu gitu. Iya, dan memang prediksinya pengaruh dari varian Omikron ini tidak akan terlalu signifikan ya. Itu prediksinya. Prediksinya, semoga itu tercapai juga Bang Don. Betul. Kita ke topik ketiga di Media Indonesia hari ini,
terkait dengan ini menarik Bang. Ya. Dorongan untuk bahas RUU TPKS saat reses menguat. Ini datang dari fraksi Partai Gerindra dan PKB. Kita tahu reses itu kan sebetulnya kegiatan di luar gedung ya. Betul. Bang, tapi ini inisiatif yang bagus, bisa dibilang begitu? Setuju, ini inisiatif yang bagus, makanya mungkin itu sebabnya media Indonesia memberitakannya sebagai headline di halaman dalam. Dan kita merasa bahwa atau melihat bahwa ini aspiratif ya. Dari Gerindra, lalu kemudian PKB yang juga kemudian sebelumnya ada Nasdem yang juga sangat aktif untuk mengegolkan RUU ini sebuah usaha yang baik karena semua orang di luar sana butuh perlindungan itu, terutama perempuan dan kemudian kita juga melihat supaya predatornya juga harus bisa ditindak. Jadi kalau ada undang-undangnya lebih cepat lebih baik sebetulnya untuk bisa orang merasa nyaman hidup, terutama perempuan dan anak. Kita tunggu nanti rapat konkretnya ya. Betul. Upaya konkretnya. Kita tunggu hasil konkretnya dan kecepatan mereka menyelesaikan RUU ini. Baik, Bang Nur, kita bahas sedikit ya. Ini G20 menarik, ada 3 isu utama yang dibahas. Salah satunya terkait dengan energi baru terbarukan ya. Betul. Ini juga yang kemudian didorong oleh pemerintah dengan meluncurkan transisi energi G20 supaya nanti bisa menjembatani yang namanya negara berkembang dengan negara maju untuk bisa mencapai komitmen tadi ya. Betul. Ya ini menarik ya karena soal penggunaan energi baru terbarukan ini selalu ini maju mundur. Dan Indonesia kali ini kan menampilkan 3 tema utama. Ini soal ekonomi digital, kemudian soal kesehatan, lalu kemudian soal energi baru terbarukan ini. Dan kalau kita lihat, kita berharap langkah Indonesia ini bisa membuat negara-negara G20 atau negara-negara maju bisa mengendorse soal percepatan penggunaan energi baru terbarukan. Itu pertemuan di Glasgow sudah jelas, pertemuan lingkungan hidup di dunia sudah jelas menginginkan kita harus mulai tinggalkan energi fosil. Karena itu mencemari lingkungan, tidak baik untuk lingkungan. Lalu kemudian kita kemudian mengembangkan ini. Ini yang kita dorong. Dan saya rasa kemarin kemudian diluncurkan transisi energi G20 secara virtual. Ini langkah awal yang baik. Kita berharap ini bukan sekedar seremoni. Nanti kita tunggu langkah konkretnya juga. Baiklah, itu beberapa headline utama dari media Indonesia untuk edisi hari ini. Kita akan langsung masuk ke pembahasan terkait dengan editorial kita hari ini, kedepankan dialog di Wadas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita simak tayangan berikut ini. Kedepankan dialog di Wadas. Dalam penyelesaian sengketa apapun, apalagi ketika melibatkan negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, jalan kekerasan semestinya tidak pernah menjadi opsi. Jalan kekerasan tidak hanya akan membuat sengketa menjadi berlarut tanpa titik temu, tapi juga sangat mungkin akan menjauhkan kita dari prinsip kemanusiaan. Apa yang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, hari-hari ini ialah contoh betapa represi tidak akan pernah efektif menyelesaikan persoalan. Ia justru berpotensi menciptakan masalah baru, konflik baru, ketidakadilan baru, juga kegaduhan baru. Di Wadas, akibat pengerahan aparat kepolisian yang berlebihan untuk mengawal pengukuran tanah, persoalan di sana berkembang dari sengketa pembebasan lahan warga desa untuk pertambangan andesit sebagai salah satu sumber bahan baku pembangunan proyek bendungan Bener, Purworejo menjadi seolah-olah tentang kesewenang-wenangan negara terhadap warga. Adakah yang akan jadi pemenang ketika konflik diselesaikan dengan jalan kekerasan? Semua akan menjadi pihak yang kalah dan dirugikan. Negara dan warga sama-sama tak jadi pemenang. Yang mengambil untung malah para petualang, entah politik, entah ekonomi, yang memanfaatkan keributan tersebut untuk kepentingan atau agenda mereka sendiri. Jalan terbaik ialah jalan dialog. Pada dasarnya, masyarakat harus diajak dialog dan diyakinkan bahwa upaya yang hendak dilakukan pemerintah merupakan keharusan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Tidak sekadar meminimalkan konflik, dialog merupakan wujud penghormatan terhadap perbedaan sikap dan pandangan. Tidak bisa dimungkiri, awal persoalan yang terjadi di Desa Wadas ialah karena ada beda penerimaan di masyarakat terkait dengan pengambil alihan lahan pertanian mereka.
untuk dijadikan area tambang. Ada yang setuju, tapi tidak sedikit pula yang menolak. Semua mesti dihormati, karena dalam prinsip demokrasi, satu suara pun yang menolak atau setuju mesti diberi ruang persuasi. Jangan karena, misalnya, suara yang menolak sedikit, lantas dengan mudahnya langkah persuasi ditinggalkan dan malah memilih represi. Jangan pula menggantung masalah hingga bertahun-tahun, karena tanpa sadar, selama itu pula kita membiarkan masyarakat yang setuju dan menolak menjadi terbelah. Dialog semestinya dilakukan secara intens, tidak sporadis atau hanya reaktif. Dari ketekunan berdialog itulah akan tergali apa akar sesungguhnya dari persetujuan atau penolakan warga. Apakah sekadar karena perhitungan nominal ganti rugi lahan yang tak sesuai, atau karena alasan yang lebih prinsip seperti demi melindungi lingkungan, atau karena hal lain? Kedua pihak kini punya momentum. Permintaan maaf Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada masyarakat Desa Wadas selepas insiden tempo hari kiranya sangat bagus kita jadikan titik awal untuk memulai kembali ruang dialog yang lebih intens sekaligus mengedepankan humanisme. Memang tidak ada jaminan dialog akan menghasilkan keputusan win-win solution secara cepat. Akan tetapi, setidaknya jika yang dikedepankan ialah dialog, itu akan meminimalkan kemungkinan terjadinya bentrokan antara anak bangsa dan penangkapan-penangkapan polisi terhadap warga. Dialog yang didasari niat baik juga sangat bagus jika dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada warga tentang arti penting proyek pemerintah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, dialog akan membuat publik tak terlalu punya banyak waktu untuk mendengarkan hasutan dan provokasi. Kita akan langsung membahasnya dengan Bang Don di sini. Bang Don menarik tadi kalimat pembukanya ya, dalam penyelesaian sengketa apapun, apalagi ini satu pihak melibatkan pemerintah, satu sisi adalah masyarakat, maka jalan yang bijak itu adalah dialog. Tetapi apa yang kita lihat di Wadas ini, bisakah dibilang bahwa dialognya sepertinya ada yang salah? Ya, mestinya kalau kita lihat prosesnya dan hasil akhir atau hasil yang kita lihat sementara ini, di mana kemudian ada penolakan, lalu kemudian tampak seperti ada kesan bentrok di sana, tentu ada proses yang salah. Tetapi editorial hari ini tetap menekankan bahwa dialog. Tapi dialog yang berhasil itu atau dialog yang baik itu selalu mengandaikan pembicaraan dua arah, bukan satu arah. Orang harus saling mendengarkan, lalu kemudian saling menjelaskan, lalu be a good, kalau bahasa komunikasi kita, be a good listener, be an active listener, kemudian bisa menjelaskan dengan baik, lalu kemudian ditemukanlah titik temu gitu. Dan setiap orang yang datang ke situ mestinya kalau dialognya betul-betul orang menjelaskan dengan baik, mendengar dengan baik, orang akan lihat substansinya. Lihat di mana ada kebohongan, lihat di mana ada penunggangan, lihat di mana ada kejernihan. Yang itulah yang kemudian dikatakan oleh editorial pagi ini adalah dialog itu selalu lebih penting. Apalagi ini kesannya kan negara berhadapan dengan rakyat. Jangan kembali mengulang masa lalu di mana kemudian negara itu seperti super power untuk kemudian mengabaikan rakyatnya. Tadi editorial mengatakan even satu orang pun yang tidak menyetujuinya itu tetap harus dihargai dan harus didengar. Bukan soal berapa orang, bukan soal banyak, bukan soal apakah mayoritas atau minoritas, tetapi ini soal kemanusiaan. Ya mestinya orang akan lihat, kalau dialog itu kan orang akan lihat mana benefit dari proyek ini, mana ruginya, lalu kemudian setelah lihat benefitnya, apa pentingnya bagi kemaslahatan umum, dihitung-hitung, lalu kemudian orang akan lihat, oh ya rupanya lebih sejahtera saya ke depan kalau proyeknya jalan. Atau oh iya kalau kita jalan ini tidak akan membuat kita lebih sejahtera. Kalau kita lihat benefit, kalau semua gambaran proyek ini jelas di mata masyarakat dan jelas di mata publik, kita yakin sebetulnya persoalan ini akan bisa diselesaikan. Dan kemudian kan Gubernur Ganjar sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf karena banyak orang yang uncomfortable dengan kejadian itu artinya orang bisa duduk kembali. Orang bisa duduk kembali. Jadi tidak ada hal yang membuat orang bersikap keras, sikap pokoknya
asal pokoknya gitu. Itu tidak akan bisa jalan. Ya, gitu. jadi bisa dibilang ini modalitas yang bagus untuk kembali duduk begitu ya, dialog dua arah yang seperti Bang Don katakan tadi. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dialog yang tepat seperti apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk meredam situasi di Wadas. Kami akan jeda dulu dan pemirsa kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon 0215839900. Kami akan kembali. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan penambangan kuari batu andesit bahan pembangunan Waduk Bener tetap akan diambil dari Desa Wadas. Proyek Waduk Bener membutuhkan 8,5 juta meter kubik batu andesit yang keseluruhannya akan diambil dari Desa Wadas. Sangat teknis sekali. Pada saat pemindahan lokasi itu seluruh pakar sudah dilibatkan, sehingga deposit yang memungkinkan untuk kita bisa mengambil dengan kecukupan sesuai dengan kebutuhan sudah diperhitungkan. Tugas kami selanjutnya adalah mengkomunikasikan kepada yang belum setuju. Maka tadi tahapan-tahapan itu kita sampaikan agar semuanya bisa memahami. Saya khawatir saja informasi yang tidak bisa diberikan secara benar bisa memberikan perspektif yang berbeda-beda. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membantah adanya kekerasan aparat yang terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk proyek pembangunan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Mahfud MD mengatakan aparat kepolisian sudah bertindak sesuai dengan SOP. Proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan, dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu. Yang ketiga, kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. Ya Bang Don, saya ingin membahas ya statement dari Mahfud MD tadi mengatakan bahwa kenapa mengerahkan aparat ke lokasi ketika pengukuran lahan itu adalah untuk mengamankan supaya tidak ada gesekan antara warga dan yang pro dan kontra. Tapi asumsi di luar, netizen berbicara berbeda, banyak pihak yang ngomongnya mungkin berbeda-beda. Kenapa ini bisa terjadi Bang? Iya, di era seterbuka ini Sumi tidak ada hal yang bisa ditutupi. Jadi kita pun kalau membaca berita, menonton dan seterusnya, kita juga menelpon orang di lapangan, itu banyak sekali versinya. Versi mereka yang pro tambang, mereka diganggu oleh mereka yang tolak tambang kalau mereka mengukur. Sebaliknya mereka yang tolak tambang merasa diintimidasi. Lalu kemudian aparat juga merasa kami hanya datang ke situ untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan. Jadi begitu banyak versinya. Tapi apapun ceritanya, yang selalu lebih baik itu adalah melokalisir ini internal. Mereka bicara ini tidak soal banyak orang, ada 600-an orang sebetulnya. Ada 600 lebih, lalu kemudian untuk sebuah proyek strategis nasional yang besar, mereka duduk sekali lagi, makanya editorial hari ini mengatakan apapun yang terjadi duduk, dialog, saling mendengarkan, saling menjelaskan, lalu kemudian tumbuhkan pemahaman yang mendalam, dan ketika tumbuh pemahaman yang mendalam, berpikir lebih jernih, lalu berpikir tentang benefitnya, berpikir jangka panjang, lalu kemudian ambil keputusan. Jadi supaya tidak ada orang luar, ada maklar kasus, ada mafia tanah, akan ada politisasi dan seterusnya. Itu gunanya dialog. Dan kalau ada politisasi dan kalau ada orang luar yang ikut di situ dengan kepentingan macam-macam, tidak ada yang bakal menang. Gitu. Dan itu selalu ada pengalaman dan ada berbagai kasus yang memperlihatkan hal serupa. Saya kira Gubernur Ganjar sudah betul, dia minta maaf, artinya membuka kembali ruang dialog. Dan kalau ruang dialog itu sudah dibuka, mengandaikan percakapan dua arah, lalu kemudian menjelaskan seterang-terangnya benefit apa gitu yang akan diambil. Setransparan mungkin. Lalu kemudian mungkin juga akan ada yang bilang, saya mau tambahin ganti untungnya. Ya tentu ada hitung-hitungannya, nggak apa-apa gitu. Toh saya kira memang salah selama ini kita selalu berpikir ganti rugi.
Coba kalau saya misalnya kehilangan tanah 100 meter, tapi benefitnya untuk ribuan orang, karena bendungan itu akan menghidupkan ribuan orang, akan membuat orang bisa 2 kali panen, akan membuat tempat itu menjadi tempat pariwisata yang mungkin bisa dikelola bersama oleh masyarakatnya. Itu kan benefit-benefit yang bisa dihitung, dan itu dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan kan bisa dilihat. Gitu. Hal-hal seperti ini harus bisa dilihat dan dijelaskan dengan jernih. Jangan sampai kemudian rakyat sudah kasih tanahnya, lalu kemudian mereka tidak dapat apa-apa, lalu kemudian menjadi orang kehilangan, karena setelah tambang kan tidak mungkin kembali seperti semula, lalu kemudian tidak dapat benefit apapun, kecuali ganti rugi yang sekarang atau ganti untung yang sekarang. Nggak boleh, itu harus dilihat lebih jangka panjang gitu. Dan itu mungkin yang akan membuat semua orang paham, lalu kemudian akan dengan legowo mengatakan, oke deh, kita atau ini juga untuk kepentingan kita. Jadi kalau kita bicara untuk kepentingan umum, jangan lupa juga untuk kepentingan individunya. Kira-kira begitu. Baik. Karena memang ini tujuan besar begitu ya. Betul. Untuk jangka panjang, karena dikatakan bisa membantu swasembada pangan. Dialog itu harus kuat. Punya tenaga energi yang cukup untuk mendengar, punya energi untuk menjelaskan, punya energi untuk melihat bagaimana ketika orang marah atau mendengarkan orang yang kontra dan seterusnya, harus punya gitu. Dan saya kira apakah orang seperti Gubernur Ganjar tempo hari kan membawa Komnas HAM di situ kan, atau apakah tokoh lain atau tokoh-tokoh dikumpulkan lagi untuk kemudian melihat itu dengan jernih, untuk kemudian mencapai keputusan yang betul-betul fit dan yang betul-betul layak bagi semua orang. Ini menarik. Win-win gitu. Betul. Bagi semua orang. Bang Don, ini menarik, saya ingin bahas lebih jauh mengenai penengah yang tepat. Ya, sekarang kan modalnya sudah bagus ya. Ada permintaan maaf dari Ganjar, kemudian mungkin bisa membuat hati masyarakat di sana lebih adem. Ini membuka jalur komunikasi yang baru begitu ya. Tapi pilihan penengahnya, kemudian mungkin lokasinya, detail-detail seperti ini kan sebetulnya penting, Bang. Untuk saya kira pemerintah tahu persis lah seperti itu. Tapi permintaan maaf orang seperti Ganjar kan bahasanya Ganjar itu mohon maaf, minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo, khususnya masyarakat Desa Wadas, yang mungkin dan semua pihak yang mungkin tidak nyaman dengan situasi kemarin. Itu berarti kan itu yang tidak nyaman itu siapa sih? Mereka yang menolak tambang merasa tidak nyaman. Mereka yang pro juga tidak nyaman. Jangan-jangan polisinya juga tidak nyaman, masyarakat juga tidak nyaman. Kalau lihat dari segi itu kan, ya bagaimana membuat kemudian kembali semua orang harus nyaman dengan cara begitu. Ya, artinya dengan begini pintu terbuka untuk dialog. Menurut saya kalau lihat situasi seperti ini, kecuali kalau ada politisasi dari pihak luar ya, sebetulnya itu bukan deal yang sangat besar untuk kemudian bisa menyelesaikan urusan ini. Kecuali kembali lagi ada politisasi, ada provokasi, ada macam-macam hal di luar itulah. Tapi itu juga yang harus diantisipasi, Bang. Betul. Ya, karena banyak pihak juga kemungkinan akan menunggangi situasi yang ada di Wadas. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tetap di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, sudah ada beberapa penelpon yang masuk. Langsung saja kita akan sapa penelpon pertama, Bang Don di sini ya. Sudah bergabung bersama kami Pak Edward Curup dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV, salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak Edward. Ada hal penting yang ingin sampaikan, 2 inti aja. Yang pertama, tidak ada kebijaksanaan itu yang disenangi semua pihak. Karena berbeda kepentingan, itu intinya. Yang kedua, ini pengalaman Bang Don
Dulu, zaman dulu kalau kita ingat bagaimana pembangunan TMII di demo, tetapi sekarang jadi ikon Indonesia. Tidak ada pembangunan itu yang bisa langsung terasa manfaatnya bagi rakyat. Tetapi kan kajian ini, pembangunan ini, proyek strategi nasional ini, sudah dikaji dengan dari segala aspek yang akan memberikan banyaklah manfaat kepada masyarakat. Bisa mengarai sawah 15.000, membuka hubungan daerah wisata, nanti bekas-bekas tambang akan direklamasi menjadi suatu daerah wisata di desa-desa. Sayangnya masyarakat ini sebenarnya kalau masyarakat desa saya yakin mereka nggak akan lah protes-protes dengan anarkis seperti ada yang bawa senjata tajam. Tetapi koordinatornya bilang itu pekerjaan kami bawa tani. Lah kalau mau demo kenapa bawa senjata tajam? Ini kan indikasi yang salah. Kalau Anda mau demo ya tangan kosong aja. Tapi kalau sudah bawa arit, bawa parang, bawa pisau, itu sudah bukan alasan bahwa itu adalah alat kami untuk pergi bertani. Nah, kalau mau pergi ke ladang, ke sawah silakan bawa senjata tajam. Itu inti yang pertama. Yang kedua, percayalah, pemerintah pasti akan memikirkan kemajuan bangsanya, rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya. Tidak mungkin akan mencelakakan. Jangan seperti di desa daerah Jawa Timur, setelah dapat uang bermiliar-miliar, setelah tanah mendapat ganti untung, begitu uangnya habis, mereka protes, nggak dapat bekerja lah. Sebenarnya dari ganti untung itu, kalau mereka beli lahan lagi, mungkin dapat berpuluh-puluh kali. Karena miliaran rupiah. Sepaham, jangan sampai terjadi seperti itu di Desa Wadas. Supaya rakyat Desa Wadas dan pihak pemerintah dapat melakukan dialog, memberikan penjelasan, sosialisasi. Saya yakin masyarakat desa itu, kalau tidak ada yang memprovokasi, tidak akan mereka bergerak. Ini pasti ada yang infiltrasi yang memprovokasi, membuatkan situasi, membuat kekacauan. Terima kasih Media Indonesia. Terima kasih Pak Edward. Pak Edward juga setuju ya mengedepankan dialog karena sebetulnya ini tujuan besarnya adalah kembali lagi benefit untuk masyarakat itu sendiri. Kita ke penelpon yang lain dulu, Bang Don. Ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Pak Don. Jadi begini Pak Don. Selamat pagi Pak Vence. Siapapun termasuk saya sangat memberikan sanjungan kepada pemerintah kita. Soal pembangunan di Wadas, oke, saya sangat setuju. Tetapi yang jadi titik persoalan di sini adalah ketika aparat keamanan yang sudah viral sekarang kan Pak Don, kita lihat di mana-mana, malah ada masyarakat yang ditangkap. Nah ini kan persoalan, saya setuju dengan topik pagi ini. Kenapa tidak dilakukan dialog dengan masyarakat? Saya kira kalau itu yang dijalani, sekarang kan kita harus terus terang saja. Saya melihat bahwa unsur-unsur presisi ini, kebijakan kepolisian sudah tidak mencerminkan pada masalah di Wadas ini. Karena apa? Yang namanya prediktif, yang namanya responsibility dan transparansi berkeadilan sudah tidak mencerminkan dengan peristiwa yang terjadi. Nah, kenapa tidak dilakukan dialog antara masyarakat? Ini kan sudah dibenturkan antara masyarakat dengan pemerintah. Masalah pembangunan seperti yang dikatakan oleh Pak Edward tadi, saya sangat setuju. Bagaimana memakmurkan bangsa dan negara ke depan harus lakukan pembangunan infrastrukturnya. Tetapi dalam konteks bagaimana menyelesaikan kasus tanah di sana, itu kenapa tidak dulu kita lakukan dialog seperti yang jadi topik Metro TV pagi ini. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa ada kecenderungan bahwa jangan sampai kita menimbulkan lagi yang namanya konsep-konsep otoriter. Karena punya kekuasaan, punya kekuatan. Dan masyarakat yang jadi korban. Itu saja barangkali Pak Don. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence, terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Sumeng, Bang Don, Metro TV. Ya. Dialog Silakan, masyarakat. Iya, dialog masyarakat sudah disampaikan. Ada yang setuju dan tidak ada yang setuju. Yang tidak setuju inilah memprovokator. Jadi antara petani dengan kesejahteraan pemerintah, ini kan waduk Wadas ini untuk kesejahteraan mereka, Bang. Bukan untuk kepentingan seseorang ya. Demi masa depan mereka, demi masa depan yang panjang anak cucu mereka. Kalau sudah menjadi waduk, itu kan kesejahteraan akan nyata, Bang. Untuk sawah, untuk para wisata dan sebagainya. Nah di sini mafia tanah ini mempengaruhi masyarakat sendiri.
sudah mempunyai keinginan, kalau aku dapat ganti rugi, aku akan beli mobil, aku akan beli bla bla. Gubernur Ganjar bilang, uang penggantian tanah jangan dipakai untuk yang lain, dibelikan rumah, dibelikan sawah. Apa yang terjadi di Tuban tuh Bang? Masyarakat berbondong-bondong membeli kendaraan mewah dan sebagainya. Akhirnya dia datang kepada Pertamina minta pekerjaan. Nah, jangan sampai seperti itu, Bang Don. Ya, ini kan semua untuk kesejahteraan, untuk proyek pemerintah, Bang, demi kesejahteraan masyarakat setempat. Mudah-mudahan ini damai, Bang. Ya, terima kasih Metro. Terima kasih Ibu Omehwa untuk partisipasinya dari Jakarta, Bang Don. Jangankan warga desa Wadas yang pro kontra ya, di luar sana yang tidak punya kaitan langsung pun ada suara-suara pro dan kontra. Tapi menarik tadi yang disoroti oleh Pak Vince tadi mengenai cara kerja aparat di lapangan, jangan sampai memberi kesan yang salah, Bang. Itu betul, saya setuju ya. Kadang-kadang cara itu menggagalkan tujuan yang baik. Kita dalam beberapa kesempatan dan bahkan berkali-kali kalau Sumi lihat gambar itu, sering aparatnya lebih banyak daripada pendemonya. Kemarin itu lalu kemudian dibuatlah gambar yang sangat dramatis, lalu diviralkan, lalu kemudian gambar itu menciptakan impresi yang berbeda-beda di mata kita, di hati kita, atau di hati penonton atau publik gitu. Lalu timbullah kesan misalnya ada keberpihakan dan seterusnya, dan yang menjadi menarik dan menjadi persoalan adalah begitu banyak orang luar kemudian yang ikut. Entah memprovokasi, entah mempolitisasi dan seterusnya. Kembali lagi kita selalu bicara tentang duduk. Ini bukan soal begitu banyak orang. Yang ini taruhlah yang persoalan itu masih ada 200-an orang gitu. Dari sekian, karena tanah itu kan begitu luas, tanah untuk bendungannya sendiri dan tanah untuk mengambil tambang andesitnya yang kemudian ada di desa Wadas ini gitu. Saya percaya cara-cara lama itu tidak efektif lagi. Entah satu orang pun kita harus tetap menghitung. Ya duduk, dan itu kalau lihat cara Pak Jokowi ya, masih ingatkan di Jors itu dulu bertahun-tahun itu beberapa kilometer tidak bisa jalan itu tol Jor karena ada orang yang belum diselesaikan persoalan. Dia duduk di situ dengar orang baik-baik. Saya juga menaruh harapan dan saya yakin orang seperti Gubernur Ganjar Pranowo itu juga bisa melakukan itu, punya kemampuan. Dia orang yang populis di Jawa Tengah dan bahkan menjadi salah satu kandidat yang sekarang walaupun belum jelas partainya. Intinya adalah duduk dan lokalisir persoalannya, dengar baik-baik dan jelaskan untuk kemudian menimbulkan pemahaman yang mendalam bagi siapapun. Bukan sekedar pemahaman. Pemahaman yang mendalam tentang untung dan ruginya. Tentang benefit, entah benefit jangka pendek atau jangka panjang. Kalau lihat skim, saya orang yang mengatakan, kalau saya sih di situ saya kasih ya. Karena itu daerah yang bekas tambang itu akan dikelola kembali, dibuat lagi, ditata kembali dan jadi objek wisata atau apapun lah namanya. Tapi sekarang saya kan tinggal minta benefit untuk saya itu apa gitu di situ. Dan saya rasa kalau itu kembalikan kepada masyarakat yang punya hak untuk kemudian mengelola itu bersama, itu juga kan sebuah keuntungan jangka panjang yang seperti kata Bu Ong tadi, ya itu untuk anak cucunya juga oke gitu. Jangan kemudian ada uang ganti rugi atau ganti untung tadi, beli mobil atau untuk kepentingan konsumtif lah. Jadi memang hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Kembali lagi bahwa ya idealnya sederhana sebetulnya ya, siapa lebih banyak ya mayoritas harus menang gitu. Tapi kan urusan-urusan begini bukan soal suara mayoritas atau minoritas gitu. Yang paling penting bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang persisnya seperti apa. Ngewongke, mungkin humanis mungkin ya. Humanis. Kalau bahasa Mandarinnya apa? Dancing, humanis begitu ya, pendekatannya gitu. seperti ya, itu. Pendekatannya dan itu ya gimana? Saya rasa itu bukan satu hal yang perlu waktu tentu, tapi bukan tidak mungkin gitu. Daripada sudah terbukti berhasil pada pembangunan. Ini sebetulnya tinggal dari 600-an sekian kafling di situ, 300 lebih atau 57% itu sudah oke. Yang lainnya itu karena persoalannya masih ada di pengadilan tinggi. Yang lainnya karena urusan administratif. Hanya mungkin beberapa 20 sampai 30%-nya adalah orang-orang yang menolak. Ya
kita dengar gitu. Karena itu juga mungkin tidak jalan, tapi juga bagi orang yang menolak ya, saya juga agak berpikir gini, kalau itu sebagian besar itu sudah mengokekan lalu kemudian tanah itu ditambang, tanah dia akan seperti apa posisinya. Tapi hitunglah benefit dan hitunglah jangka panjang tentang benefit yang bisa diperoleh. Itu duduk baik-baik saja. Tapi kembali lagi ya itu dialog ya. Tugas pemerintah mengkelirkan ini semua kepada yang dikatakan 20% jangan gunakan cara lama. tadi. Kalau bisa dengan dialog dan semuanya. Kan ini kan di waduk-waduk begini kan, ini kan hanya satu dari 65 waduk yang dibangun oleh Jokowi. Saya ingat dulu ada kasus waduk Gunung Ombo begitu panjang, lalu kemudian orang saat awal sih banyak hal-hal begini ya. Lalu kemudian orang lalu pikir, oh ya ini juga dulu siapa menentang Taman Mini. Sekarang jangan-jangan mereka menentang juga datang ke situ untuk udah kesekian kali begitu gitu, ya datang ke situ. Baik Bang Don, kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir editorial Media Indonesia. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi menarik juga dari Pak Edward tadi dikatakan ya, bagi provokator begitu ya. Sebetulnya kan kita lihat tidak hanya provokator yang hadir secara fisik di situ. Betul. Ini sudah berkembang liar, ada asumsi, ada provokator yang namanya di media sosial. Ini sudah membanjiri dunia media sosial. Bang Don melihatnya bagaimana? Iya, Sumi, tadi saya tertarik ya, pertanyaan yang sangat menarik karena kita juga mengalami. Jadi memang problem kita itu kan provokator itu jangan hanya dilihat karena ada orang yang datang ke situ. Jangan entah LSM, entah siapapun begitu. Tetapi yang paling nyata itu adalah lewat sosial media. Dan kita tahu bagaimana dramatisnya gambar itu, lalu kemudian diputar sedemikian rupa, diviralkan, lalu kemudian setiap orang punya impresi, lalu kemudian setiap orang bisa punya pandangan yang sangat berbeda dari kenyataan di lapangan. Itulah masalah di sosmed kita kan. Ada kebebasan, ada kesembronoan, ada fakes di sana, walaupun ada bagiannya benarnya juga. Jadi betul kata Mahfud Pak Menko Polhukam tadi, menjamin bahwa tidak terjadi apa-apa di lapangan. Betul ada gesekan tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi kan sudah berkembang begitu liar. Tanda kutip liar, dan saya rasa semua orang di luar ya harus juga berpikir bahwa ya ini persoalannya tidak seperti itu di sana gitu. Dan makanya tadi kita bilang ya ini dilokalisir di dalam. Pak Ganjar beri kesempatan semua orang cooling down dulu untuk kemudian duduk. Intinya menjernihkan persoalan ini dan memahami secara mendalam. Karena tidak cukup hanya sekedar memahami. Kalau sudah mendalam, orang kemudian merasa itu diresapi, lalu setiap orang dilakukan dengan adil dan fair. Nah, saya rasa pada akhirnya orang akan ini. Jangan mengundang pihak-pihak ketiga yang sebetulnya malah akan begitu banyak. Yang tidak ada urusannya dengan dialog ini nggak usah diikutkan misalnya gitu. Ya selesaikan lah. Ya ini remind juga ya buat para netizen juga ya, Bang Don, jangan sampai berkontribusi memperkeruh suasana, tapi berkontribusi agar ada damai di Desa Wadas dan proyek ini bisa berjalan. Kita sih pingin begitu, tapi kita mengatur sosmed itu susah sekali. Agak susah. Sekarang sudah ada partai politik, ada partai sosmed juga, yang kadang-kadang kita pikir nggak jelas juntrungannya, tapi kemudian karena clickbait, kemudian urusan viralisasi dan seterusnya bisa lebih berpengaruh dan bisa mempengaruhi. Tapi kita juga ingin menghimbau mereka yang di Wadas gitu, ya jangan sampai kemudian terpengaruh oleh provokasi dan terpancing oleh provokasi semacam ini gitu. Masa depan itu tidak terletak pada urusan sosmed ini. Masa depan itu di tangan mereka sendiri dan mereka sendiri yang paling tahu gitu. Tepat sekali. Bang Don tadi kembali tadi pernyataan statement permintaan maaf Ganjar, kemudian semoga ini bisa membuat cooling down. Tapi momentum ini kan harus dijaga, betul ya Bang Don? Komunikasi, jalur dialog itu harus segera dibuka supaya jangan sampai nanti terjadi gesekan juga di antara warga desa, antara pro dan yang kontra, Bang. Ya, sebenarnya kalau dilokalisir persoalannya kan memang persoalan antar warga desa, lalu kemudian persoalan bagaimana negara mengganti untung kan. Sebetulnya ada di sekitar-sekitar itu gitu. Dan ini momentum ya setelah lihat situasi kemarin yang oleh Pak Mahfud MD sendiri bilang tidak ada apa-apa aja. Orang memang mungkin ada gesekan sedikit di bawah, tapi karena ada urusan antara mereka yang pro dan kontra. Ini yang mereka yang pro dan kontra ini kan juga mungkin jangan-jangan bersaudara gitu. Mereka masuk dalam keluarga besar. Dan kalau lihat seperti itu mestinya tidak ada hal yang berat lah.
Jangan kemudian ini karena urusannya begitu diamplify begitu luas, lalu kemudian ada sengkarut opini yang begitu luas yang tidak jelas ujung pangkalnya dan membuat duduk soalnya bahkan menjadi lebih kabur gitu. Ya kembali lagi pemerintah apakah kan ini kan proyek pemerintah pusat ya, lalu kemudian ada bagiannya yang punya Jawa Tengah, ya selesaikan ini dengan baik. Berbagai sejarah, berbagai peristiwa kita lihat ya. Coba lihat mana bendungan yang ribut sih. Kalau Pak Jokowi bangun ada 65 ini, saya belum pernah melihat kecuali yang ini. Dulu waktu Orde Baru yang paling ribut itu adalah Kedung Ombo. Dan hal-hal begini juga harus dilihat sebagai proses yang normal. Gitu. Jangan berasa bahwa ini juga tidak normal. Karena ini dianggap bahwa ini sesuatu yang biasa dan normal, menurut saya penyelesaiannya juga bukan penyelesaian yang luar biasa. Duduk baik-baik, duduk dengan tenang, aktifkan mendengar, menjelaskan dengan baik, mendengar dengan baik, semua orang akan bisa tahu persis dan jernih untuk melihat itu, dan kalau sudah jernih orang akan mengambil keputusan yang baik untuk kebaikan bersama gitu. Ujungnya akan seperti itu. Baik. Saya yakin ini akan selesai dengan baik gitu. Baik, karena ini hanya mungkin proyek ke-6 ya, proyek strategis nasional dari 65 bendungan yang masih akan dibangun. Berarti ini bisa jadi pelajaran yang berharga juga ya bagi pemerintah dan masyarakat ke depannya. Terima kasih Bang Don hari ini sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Bapak dan Ibu, dialog yang didasari niat baik juga sangat bagus jika dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada warga tentang arti penting proyek pemerintah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat yang sama, dialog akan membuat publik tidak terlalu punya banyak waktu untuk mendengarkan hasutan dan provokasi. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sumi yang pamit. Sampai jumpa.